Silakan dilihat. Saudari Widya, bisa jelaskan apa yang Anda lakukan saat itu? Saya cuma melihat sesuatu benda dekat mobil. Dan pas saya mau ambil, ternyata itu sebuah tang kecil. Sebentar Pak, sepertinya tang kecil itu masih ada di tas saya. Lalu Anda mencoba memotong kabel rem mobil tersebut dengan tang ini? Buat apa saya merusak mobil kakak saya? Ini gak masuk akal. Banyak kemungkinan. Mungkin karena Anda cemburu sama kakak Anda. Saya nggak cemburu. Lagian saya yang nyomblangin Kak Valeri dengan Damian. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Pasti Anda sangat mengenal benda ini. Sebuah buku diary. Jovi, tolong dibacakan tulisan di bagian yang saya tandakan. Siap, Dan. Sejak pertama aku kuliah, aku udah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Damian. Dia sosok yang penuh pesona, perhatian, dewasa. Kalau aku nggak bisa milikin dia, apa aku bisa comblangin aja dia ke Valeri, kakakku? Bisa Anda jelaskan maksud dari tulisan tersebut? Saya akui, saya sempat kagum sama Damian. Tapi Damian tidak memiliki perasaan apapun sama saya. Saya ikhlas kok melihat Kak Valeri dan Damian menikah. Makanya saya comblangin. Oke. Lapor komandan. Ya. Saya tidak menemukan sidik jari siapapun di kabel rem yang terpotong milik Valeri, termasuk sidik jari Widya. Menarik. Baik, Saudari Widya, Anda dinyatakan tidak bersalah. Dan Anda boleh meninggalkan kantor polisi. Terima kasih sudah kooperatif. Satu hal lagi. Harusnya barang pribadi saya tidak diumbar seperti ini. Pak polisi bisa kan menghargai privasi orang lain? Misi. Tan, aku kayak mau bantuin nyumbang ke Valeri deh. Soalnya dia temen aku juga. Kasian ya. Iya. Kamu baik ya? Kamu kan memang anak yang suka membantu orang yang membutuhkan. Mas, lihat deh. Valeri pianis lagi sakit nih. Dia open donasi, kasihan banget. Kita bantu yuk. Yuk, mana rekeningnya? Coba. Yes! Akhirnya masuk juga duit ratusan juta. Papa Damian kok tinggalin Lili, Ma? Kan Papa Damian harus kerja, Nak. Tapi kok Lili lihat tadi Papa Damian jalan sama Tante Widya. Apa mereka menjalin hubungan diam-diam di belakang Mbak Valeri? Tapi aku ngerasa Damian tulus mencintai Mbak Valeri. Lili yang sabar ya, Nak. Sebentar lagi Papa pulang kok. Permisi.
Saya kesini untuk jemput Sekar. Wah, Mas Satria, so sweet banget jemput suster Sekar. Tapi kalau kalian pacaran cocok sih. Kalau sama Bella nggak cocok, Mas. Mas Satria, Mas tunggu dulu ya di sini. Saya mau nganterin Mbak Valerie dulu ke kamar. Kamu abis dari mana? Kamu shopping pakai uang aku. Kan kamu tahu aku butuh untuk pengobatan. Ya enggak lah, aku shopping pakai duitku sendiri. Lagian kan duit kamu juga udah habis buat pengobatan. Nih, kamu cek aja sendiri. Nih, lihat rekening aku. Aku ikut senang kalau usaha kamu itu lancar dan bisa ngasilin uang sebanyak itu. Kalau uang pengobatan aku habis, aku pinjam ya. Ya enggak lah. Enak aja kamu ngomong ya. Aku nikah sama kamu itu bukan buat ngabisin duit aku. Ini semua hasil dari kerja keras aku, ngerti? Apa? Apaan sih? Lili, mulai sekarang kamu balik tidur di kamarmu sendiri. Kamu itu udah besar, jangan terus manja kayak gitu deh. Papa jahat, Papa udah gak sayang sama aku. Kamu kok jadi kayak gitu sih sama Lili? Pal, Lili itu udah besar. Kalau kamu terus manja-manjain dia kayak gitu, nanti dia akan ngelunjak. Dan sorry, kalau soal pengobatan kamu, aku nggak bisa bantu. Lagian kamu boros banget sih, pakai jasa perawat pribadi segala lagi. Tapi aku butuh suster Sekar. Aku mau pecat suster itu. Lagian dia nggak guna-guna amat di sini. Dia pacaran mulu sama cowoknya yang polisi itu. Kamu masih cemburu sama Satria? Kalau Satria sering kesini, nanti bakal ketahuan kalau aku open donasi buat pengobatan Valerie. Tapi uangnya aku yang pakai. Mah, suster Sekar belum datang ya? Iya. Gak apa-apa kan kalau dia yang suapin mama dulu? Gak apa-apa kok, Mah. Lili senang bisa suapin mama. Tapi Lili takut sama papa. Tolong nak, ambilin. Halo, dengan siapa ini? Saya Valerie, istrinya Damian. Mbak Valerie ya? Gimana kondisinya sekarang? Mbak Valerie jadi kan berobat ke Singapurnya? Untuk berobat ke Singapura saya nggak ada biayanya, Pak. Kan bisa pakai uang donasi dari kami, Mbak. Iya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Ali, tolong bukain handphonenya. Passwordnya ulang tahun kamu. 10/01/15. Tolong kamu bukain aplikasi yang kedua itu. Apaan ini? Berani-beraninya kalian buka-buka HP aku ya? Lili, lancang kamu ya? Sana balik kamar. Kamu tega ya, Mas? Kamu bohongin orang-orang, kamu open donasi buat aku. Kamu jual sakit aku ini. Kamu tega ya, Mas? Aku minta stop open donasi dan balikin semuanya ke donatur. Dengar ya, jangan berani bilang ini ke orang-orang. Kalau enggak, aku
aku nggak akan segan-segan buang Lili ke jalan. Ngerti? Ternyata selama ini aku menikah dengan seorang penipu yang sudah menjual berita duka buat dapetin pundi-pundi uang. Tante, kenapa ya Papa Damian sekarang beda? Semalam Lili dibentak. Mungkin Papa Damiannya lagi capek, makanya jadi emosian. Lili nggak boleh cengeng ya. Wah, seru banget nih yang lagi main. Aku bikinin jus apel buat kalian. Makasih ya, nggak usah repot-repot. Gak apa-apa, gak repot kok. Oh iya, gimana Kak Valeri? Oh, tadi aku habis kasih obat, tapi lewat infus. Terus sekarang dia lagi istirahat. Makasih ya Sekar. Terima kasih. Sama-sama, Lili. Lili, mumpung Mama Valeri lagi bobo, sekarang ke kamar Lili yuk. Kita belajar, tante yang temenin. Ayo. Lili nggak apa-apa kok. Sini Lili. Valeri! Valeri! Valeri, bangun sayang. Ini semua pasti perbuatan lu kan? Lu yang udah ngebunuh istri gua. Lu pasti ngasih obat macam-macam ke istri gue. Pak, saya kasih obat yang biasanya kok. Suntikannya juga yang biasa. Bohong. Gua akan bawa lu ke kantor polisi. Enggak ya Pak, saya nggak bersalah dan saya bukan pembunuh. Siapa lagi coba yang bisa ngelakuin ini? Karena cuma lu yang ada di sampingnya dia. Cukup! Yang sekarang harus diurus itu jenazahnya Kak Valeri. Mbak Widya, Mbak saya yakin saya nggak bersalah Mbak. Kalau perlu, saya langsung yang hubungin Mas Satria untuk usut kasus ini. Satria, aku mau bahas soal pemberitaan di sosial media. Apa kamu setega itu sama aku, Sat? Ya anggap aja nih konsekuensi ataupun resiko yang harus kamu tanggung. Tapi emang kamu beneran gak membantu aku sama sekali, Satria? Halo? Kenapa sekarang? Mas Satria tolongin saya Mas. Sekarang kamu ada masalah apa? Kenapa kamu nangis? Mas, Mbak Valeri meninggal. Mulutnya penuh busa seperti keracunan, Mas. Tapi sekarang Pak Damian nuduh saya sebagai pelakunya, Mas. Mas Satria bisa tolong saya nggak? Tolong datang ke sini, Mas. Untuk usut semua kasus ini. Ya. Aku sana sekarang ya. Tapi aku minta tolong jangan pernah ada yang nyentuh jenazahnya siapapun. Iya, siap, Mas. Jovi, Tara! Jovi, Tara! Yanan! Kita pergi ke rumah Valeri sekarang untuk olah TKP. Memangnya ada apa, Dan? Valeri meninggal. Dan sekarang Damian, suaminya Valeri, dia malah nuduh Suster Sekar penyebab meninggal Valeri. Kita berangkat sekarang. Siap. Sebentar. Giliran masalah Sekar aja, Satria langsung gercep. Padahal situasi aku tuh lebih darurat, tau nggak? Tapi Satria nggak mau peduli. Tolong bawa jenazah untuk dilakukan otopsi ke rumah sakit. Jangan Pak. Saya nggak mau kalau istri saya harus diotopsi. Saya nggak mau kalau jenazah istri saya harus dibedah.
Tetapi dengan proses otopsi bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab kematian korban dengan sangat akurat. Saya harap Anda bisa mengerti dan jangan menghalangi tugas kepolisian. Udahlah Pak, gak usah pakai gitu-gitu lagi. Saya udah tahu kok siapa yang udah istri saya. Saya minta Bapak untuk nangkap pembunuh istri saya. Maaf Mas, kami tidak bisa menetapkan orang sebagai tersangka ataupun menangkap seseorang hanya karena dari omongan dan juga asumsi yang kurang jelas. Kami butuh bukti. Kalau Mas punya bukti, silakan. Kami terima. Lapor Dan. Ya. Kami menemukan barang bukti sebuah suntikan bekas. Dan masih tersusun rapi di box bekas suntikan.